wa yaghfir lakum junubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya ayyuhal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat hidayatnya, rahmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah pembuka tadi Hatib mengingatkan dan Nabi Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu telah menyerukan kepada umatnya bahwa kata Rasulullah, sebenar-benarnya firman Allah ialah yang ada dalam Al-Quran. Dan kata Rasulullah lagi menyerukan kepada kita, Rasulullah selalu mengingat-ingatkan dan selalu mengulang-ulang, berhati-hatilah kata Rasulullah terhadap perbuatan yang diada-adakan. Apa perbuatan yang diada-adakan tersebut? Perbuatan hal-hal yang baru yang kita buat-buat dalam perkara ibadah, yang mana Rasulullah mewanti-wanti terhadap kita, kullu bid'atin dolalah. Rasulullah selalu mewanti-wanti terhadap umatnya bahwa jangan sampai kita mengadakan perbuatan yang baru dalam perkara ibadah. Di sini Rasulullah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita bahwa perbuatan baru, perkara baru dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita salah menafsirkan. Kita mengira bahwa perbuatan yang baru itu semua bid'ah. Rasulullah mewanti-wanti dan mengingatkan bahwa perkara yang disebut bid'ah itu ialah perkara yang baru yang diada-adakan dalam hal syariat agama. Sedangkan perkara baru yang ada dalam kehidupan dunia kita, Rasulullah juga telah mensabdakannya. Antum a'lamu bil umuri fid dunya, kata Rasulullah. Engkau lebih mengetahui perkara-perkara baru yang ada di dunia, di kehidupan dunia kita. Nah, jadi kita harus membedakan di sini poinnya agar kita memahami dalam segala ibadah kita jangan membuat perkara-perkara baru, hal-hal yang baru yang sudah ditentukan oleh syariat agama. Ini pertama kuncinya. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bersosialisasi, dalam kehidupan kita dunia, itu Rasulullah telah menyerahkan kepada kita bahwa inovasi, modifikasi itu terserah kita, selama tidak berkaitan dengan apa? Syariat agama, dengan ibadah. Salah satu contoh di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sewaktu sahabat menanam kurma. Di zaman Rasulullah itu kurma sampai sekarang tuh karena teknologi belum canggih. Sekarang sudah ada alatnya kan. Kalau dulu zaman belum canggih, setiap pohon kurma itu di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu sebelum dia bisa tumbuh dan berbuah kurma itu dikawinkan, disilangkan. Lalu Rasulullah menyarankan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana kalau begini kata Rasulullah. Ini kan perkara dunia nih, perkara menanam buah kurma. Rasulullah menyarankan kepada sahabatnya, dan sahabat karena menghargai saran dari Rasulullah dan dipakailah saran Rasulullah. Dan ternyata saran dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini dalam perkara dunia nih, ini saran ini kurang bagus. Biasa kurma ini berbuah seini nih, ternyata nih karena memakai masukan saran dari informasi dari Nabi ini tidak seperti biasanya. Lalu sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nih sebenarnya menanam yang bagus ini caranya begini. Dan sudah terbukti ini subur kurmanya. Nah, disitulah asbabun nuzul keluar hadis itu. Kalau begitu kan Rasulullah tentang perkara dunia kamu lebih mengetahui, silakan saja berinovasi. Rasulullah tidak melarang. Namun kalau perkara agama, nah Rasulullah telah mengingatkan kepada kita semua, jangan kita berinovasi. Kalau perkara dunia sampai sekarang nih kita memakai pesapan di masjid, ini perkara dunia, bukan perkara syariat ibadah agama. Jadi silakan saja kita memakai mic, kita memakai lampu, itu bukan perkara syariat agama. Dan itu bukan perkara yang disebut bid'ah oleh Rasulullah. Nah, jadi kita harus paham.
Dan sedangkan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, bid'atin dolalah, semua bid'ah itu ialah apabila kita mengadakan cara beribadah yang sudah dicontohkan Nabi, yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan kita membuat-buat sendiri. Nah, itu yang disebut bid'ah. Jadi kita harus paham. Ini ada contoh. Ada seorang kawan ini mengatakan bahwa apabila kita bersalawat, katanya bersalawat, maka salawat tersebut bisa dijadikan hujah dan bisa dijadikan amalan untuk. Ini ada contoh. Ada seorang kawan ini mengatakan bahwa apabila kita bersalawat, katanya bersalawat, maka salawat tersebut bisa dijadikan hujah dan bisa dijadikan amalan untuk penyembuh penyakit. Sampai di sini dulu. Dan sampai di sini perkataannya apa? Ini perkataan ini benar. Kita banyak-banyak bersalawat, itu padilanya banyak. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghilangkan kesulitan yang ada. Dan itu apa? Itu ada dari dalil semua, ada hadis. Rasulullah, saking banyaknya padilah salawat ini, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka akan diberikan Allah kebaikan 10 kali dan dihindarkan musibah beberapa kali. Barang siapa bersalawat kepadaku, yang paling banyak, kata Rasulullah, ialah orang yang paling dekat kepadaku nanti di surga. Dan banyak hadis-hadis lain. Namun di sini selanjutnya kawan tadi, nah di sini yang agak menyeleweng sedikit dan menyelisih syariat. Karena apa? Membuat ibadah baru yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Lalu dia menyambung lagi, katanya apabila kita mau bersalawat, sebelum bersalawat kita harus menaguk liur dulu. Menaguk liur, cara bersalawatnya. Liur ditaguk, lalu ucapkan salawat dan niatkan untuk sembuhan penyakit. Nah, di sini yang menyelisih syariat. Karena Nabi tidak ada cara beribadah menaguk liur, bersalawat, Nabi tidak mencontohkan, tidak ada mengajarkan. Maka kita jangan bisa-bisa membuat ibadah tersebut sepertinya benar. Padahal yang digawe ini bujur nih bersalawat, tapi cara bersalawatnya kita membuat-buat sendiri. Nah, di sini yang disebut bid'ah. Jadi kita harus paham, bukan salawatnya yang bid'ah, salawatnya benar, padilahnya bujur, tapi cara bersalawatnya dia membikin-bikin sendiri yang tidak ada syariat dari Rasulullah. Di situ terkadang kita yang belum mengerti, belum memahami. Terkadang sama misalnya seseorang yang jarah kubur, katanya. Kalau sampai jarah kubur aja itu sunnah. Semuaan kita tuh disunnahkan jarah kubur nih. Tapi apa padilahnya, kata Rasulullah? Nah, hendaklah kalian banyak-banyak, disuruh banyak jarah kubur kita. Untuk apa, kata Rasulullah? Untuk melembutkan hati dan untuk mengingatkan kematian. Nah, itu kan syariat Rasulullah. Rasulullah mewanti-wanti kita supaya kita ingat meninggal, ingat mati, kita dikubur juga kan. Tapi sebagian kita jarah kubur niatnya apa? Untuk mengabulkan hajat-hajat yang diinginkannya. Nah, di situ tidak. Nah, di sini yang menyelewengi kita terkadang. Nabi tidak ada mensyariatkan bahwa setiap kita jarah kubur itu keinginan akan dimudahkan oleh orang yang dikubur. Ada menyuruh Nabi, dan orang yang dikubur itu sudah meninggal. Tadi bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nak kabulkan hajatku. Nah, itu bisa itu. Nah, jadi bukan jarah kuburnya yang salah. Tata cara metode kita mengamalkan ibadah itu yang dibuat-buat sendiri, yang tidak ada syariat dari Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut bid'ah. Dan yang disebut bid'ah itu dalam perkara syariat agama. Kalau kita membuat-buat perkara dalam perkara dunia, kita naik ke masjid berkendaraan, bahari naik unta, itu bukan bid'ah itu. Itu antum a'lamu bil umuri fid dunya, ya Nabi. Perkara dunia kita lebih mengetahui, metodenya berkembang, ada apa itu? Dunia dimodifikasi itu biasa aja. Tapi kalau perkara ibadah, jangan sampai kita memodifikasi dan mengolah-olah cara-cara sendiri yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita mengerti poinnya. Agar dalam menjalankan rel agama itu, semua kita ini sudah ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan diturunkan Al-Quran, Nabi mensyariatkannya, dan kita bisa mempelajari lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza li wa lakum li sayyidil muslimin min jambi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.